Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita, karena pada dasarnya semua yang kita alami adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anda ditakdirkan menemukan channel ini pun juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kehendaknya kita tidak bisa apa-apa. Semoga dengan adanya channel ini bisa membantu para pemirsa semuanya yang sedang membutuhkan amalan atau doa-doa khusus untuk hajat-hajat tertentu. Semoga dengan wasilah amalan atau doa yang ada di channel ini, doa-doanya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di dalam kesulitan hidup ini, kesusahan yang kita alami, sesungguhnya Allah sangat merindukan suara doa-doa kita, merindukan kita untuk selalu mendekat kepadanya. Dengan kita diberi ujian-ujian hidup ini, tidak lain supaya kita mau berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak mau berdoa ialah orang yang sombong, yang seolah-olah dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menjanjikan pada hambanya untuk berdoa dan akan dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka dari itu, dengan merujuk ayat tersebut, kami tak bosan-bosannya mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para pemirsa semuanya yang setia menyimak kajian-kajian keutamaan doa di channel ini. Semoga hajat-hajat para pemirsa semuanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, rizki yang melimpah ruah. Yang sedang mempunyai amanah atau hutang, semoga secepatnya bisa melunasi. Dan yang paling penting dalam hidup ini, semoga kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan mengijazahkan atau membagikan sebuah amalan, yang mana amalan ini sudah kami lakukan, kami buktikan, dan ini nyata terjadi, nyata diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam waktu kurang lebih dari 24 jam. Jadi saya mengamalkan itu sekitar jam 2 malam. Jam 2 malam sampai jam 3. Kemudian saya meminta apa yang saya inginkan. Dan siang sekitar jam 1 siang setelah sholat duhur, Allah Subhanahu wa taala mengijabah dan menakdirkan
apa yang saya inginkan diijabah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nyata terjadi. Jadi apabila kita berdoa, usahakan fokus pada satu tujuan. Misalkan Anda ingin tanah atau rumahnya cepat laku, ya satu itu. Misalkan tanah, ya Allah semoga tanah saya cepat laku besok. Ya Allah semoga tanah saya dalam waktu seminggu ini laku. Atau ya Allah semoga tanah saya sebelum puasa laku. Seperti itu. Jadi harus satu tujuan. Supaya kenapa? Supaya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang saya amalkan, apa yang saya baca waktu itu, yaitu saya membaca sholawat. Jadi ada 2 sholawat, saya gabungkan jadi satu. Tetapi yang pertama, saya berwasilah atau berhadiah Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, itu yang pertama. Untuk yang kedua, saya berwasilah atau berhadiah Fatihah kepada kedua orang tua saya. Kemudian untuk yang ketiga, saya berhadiah Fatihah kepada seseorang yang mengarang sholawat tersebut, yaitu sholawatnya sholawat nariyah. Yang mengarang itu yaitu Imam Muttazi Sohibi Sholawat Nariyah. Itu saya khususkan Fatihah kepada beliau. Dan untuk yang selanjutnya, yang keempat, saya berhadiah Fatihah dengan menyebut hajat-hajat saya, yaitu ya Allah semoga tanah saya besok laku, ada pembeli. Al-Fatihah, seperti itu. Nah, setelah itu saya beristighfar sebanyak 100 kali. Kemudian membaca sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lillati tanhalu bihil unqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bil hawaiji wa tunalu bir raghaibi wa husnul khatim yastasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bihadatin kulli ma'lumilak. Itu saya baca sebanyak 100 kali. Dan setelah itu saya tutup dengan sholawat Jibril sebanyak 1000 kali. Jadi setelah sholat nariyah sebanyak 100 kali, saya tutup dengan membaca sholawat Jibril sebanyak 1000 kali. Kemudian saya berdoa. Doanya, Allahumma inni as'aluka wa natashafa'u ilaika binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi ya Rasulullah dzal khulqil azim inna natawassalu bika ila rabbika fi qadhi hajatina. Terus saya menyebutkan hajatnya, misalkan ya Allah semoga tanah saya besok laku, ada pembeli yang jujur, yang mudah bertransaksi lah, seperti itulah pokoknya satu tujuan. Kemudian ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan perlu diingat ini sebelum mengamalkan amalan tersebut, saya mengamalkan yaitu sholat taubah 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian sholat hajat 2 rakaat, baru kemudian mengamalkan amalan yang sudah kami jelaskan di awal tadi. Demikian, akhirul kalam wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.